Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Sayyid Abbas bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma di Padang Karbala. Abbas dilahirkan pada tahun 28 Hijriah dari pasangan mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah binti Hizam bin Khalid. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak laki-laki, yaitu Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Utsman. Karena semua anaknya laki-laki, Fatimah ini digelari Ummu Banin. Tapi ini bukan Fatimah putrinya Rasulullah. Abbas adalah anak terbesar dan anak keempat bagi Amirul Mukminin. Imam Ali radhiyallahu anhu sangat mencintai Abbas. Suatu hari ia memeluk dan menciuminya sambil menangis. Imam Ali radhiyallahu anhu dengan firasatnya mengetahui perjalanan hidup yang akan dilalui putranya ini. Ia melihat dengan mata hatinya bahwa kedua tangan Al-Abbas akan terputus dari badannya yang berlumuran darah dalam perjuangannya membela Sayyid Husain radhiyallahu anhu. Kehidupan ayahnya yaitu Imam Ali radhiyallahu anhu dihiasi berbagai peristiwa yang kaya akan ma'rifat, sehingga betapa banyaknya buku atau kitab yang disusun untuk menceritakan tentang kehidupan dan keutamaannya. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit menceritakan tentang ibundanya yaitu Ummu Banin. Ummu Banin atau Fatimah binti Hizam berasal dari kabilah Arab yang kaumnya terkenal dengan panggilan Banu Kilab. Mereka terkenal sebagai kaum pemberani dan cerdik. Diriwayatkan bahwa yang menjodohkan Imam Ali dengan Ummu Banin adalah saudara Imam Ali sendiri, yaitu Aqil bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu silsilah. Oleh karena itu, dengan senang hati Imam Ali radhiyallahu anhu menerima tawaran saudaranya. Salah satu putra Ummu Banin adalah Abbas, yang diberi gelar Qamaru Bani Hashim, yang artinya bulannya Bani Hashim. Karena kesempurnaan dan ketampanan wajahnya, Ummu Banin mendidik keempat putranya dengan pendidikan dan akhlak. Ia mengajari putranya tentang perjuangan, tentang keikhlasan dan kesetiaan. Ia mempersiapkan mereka untuk menjadi para pejuang Islam yang siap mempertaruhkan nyawa untuk membela saudaranya yaitu Sayyid Husain radhiyallahu anhu. Ummu Banin adalah profil seorang ibu yang saleh. Kita teruskan tentang kisah Sayyid Abbas ini. Sayyid Abbas dididik dan dibesarkan di rumah yang penuh dengan kemuliaan, rumah akidah dan keimanan, rumah ilmu dan ma'rifat, rumah akhlak dan kemuliaan. Ia dididik ayahnya sendiri yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Abbas adalah profil seorang pemuda yang selalu siap berkorban. Hatinya dipenuhi dengan keimanan, akhlaknya mulia, dan seorang yang pemberani. Oleh karena itulah Abbas digelari Abul Fadl atau orang yang mempunyai banyak keutamaan. Ia selalu menemani ayahnya di berbagai peperangan, seperti pada perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Di medan Karbala, ialah yang memegang bendera saudaranya Husain radhiyallahu anhu. Itulah Al-Abbas yang acap kali kakinya menyentuh tanah ketika sedang menunggang kuda karena badannya yang tinggi besar. Pada pertempuran Siffin, diriwayatkan bahwa Abbas tampil sebagai seorang pemuda jantan dan berwibawa. Wajahnya ditutup dengan kain sehingga tidak seorang pun mengetahui siapa dirinya. Pada pertempuran itu, Muawiyah penasaran ingin mengetahui siapa pemuda yang wajahnya ditutup kain tersebut. Ia memanggil seorang anak buahnya bernama Ibnu Syatha. "Wahai Amir, orang-orang bahkan menyuruhku untuk membunuh orang itu. Kenapa kamu penasaran dengannya?" Jawab Ibnu Syatha. Lalu ia berkata lagi, "Aku akan menyuruh salah seorang dari 7 anakku untuk membunuhnya." Benar saja. Ia kemudian menyuruh salah satu anaknya untuk menghadapi orang bercadar tersebut. Namun malah anaknya yang dibunuh. Ia lalu menyuruh anaknya yang kedua, ketiga, sampai ke-7. Semuanya terbunuh. Tidak seorang pun yang mampu menghadapinya. Akhirnya
Ibnu Syatha pun turun tangan menghadapi orang tersebut. Terjadilah duel yang sangat seru. Tampaknya Ibnu Syatha pun dapat dilumpuhkan. Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memanggil pemuda bercadar tersebut, lalu membuka kain yang menutupi wajahnya dan menciumnya. Pemuda bercadar itu tidak lain adalah putranya sendiri, yaitu Abbas bin Ali. Diriwayatkan pula bahwa pada malam Asyura, semua para pengikut Imam Husain radhiyallahu anhu sibuk menghabiskan malam itu dengan ibadah, kecuali Abbas. Ia menunggang kuda sambil menghunus pedangnya, mengitari perkemahan untuk melindungi putra-putra Rasulullah dan ahlu baitnya. Di samping keberanian, Abbas pun dikaruniai kelembutan dan sifat kasih sayang. Acap kali air matanya bercucuran bila melihat penderitaan orang-orang yang tertindas. Dengan keberaniannya, ia segera menumpas para penindasnya. Demikian pula dengan sifat kedermawanannya, ia memberi orang-orang yang membutuhkan, sehingga ia dianggap sebagai orang yang paling mulia di kalangan Bani Hashim. Di Karbala, saat Imam Husain radhiyallahu anhu mengizinkan para pengikutnya untuk tidak ikut bertempur, orang yang pertama kali menanggapinya adalah Abbas. Ia berkata, "Subhanallah, akankah kami lakukan hal itu agar terhindar dari kematian? Apabila kami lakukan hal itu, niscaya Allah tidak akan memandang kami untuk selama-lamanya." Inilah para sahabatku contoh keteguhan dan kesetiaan Abul Fadl Abbas bin Ali. Shimir bin Dzil Jaushan yang berasal dari kabilah Banu Kilab datang menemui Abbas dan saudara-saudaranya sambil membawa surat perlindungan dari Ibnu Ziyad. Ia berteriak-teriak, "Di manakah orang yang satu keturunan dengan kami?" Karena ya Shimir ini masih saudara dari Abbas. Tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Melihat hal ini, Imam Husain berkata kepada para sahabatnya, "Jawablah, walaupun ia orang fasik, ia termasuk paman-paman kalian, masih saudara kalian." Sebagian sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu yang berasal dari Banu Kilab berkata, "Apa yang kau inginkan, wahai Shimir?" Shimir pun menjawab, "Kemarilah, kalian akan kami lindungi agar tidak ikut terbunuh dalam pertempuran ini." Para sahabat Imam Husain radhiyallahu anhu menjawab dengan memakinya, "Wahai Shimir, alangkah busuknya apa yang kau bawa. Akankah kami meninggalkan pemimpin kami, saudara-saudara kami, lalu pergi di bawah perlindungan kalian?" Abbas yang juga masih keturunan Banu Kilab bersama saudara-saudaranya tetap teguh untuk membela Imam Husain radhiyallahu anhu sampai titik darah penghabisan. Inilah salah satu bentuk kesetiaan mereka. Fajar hari ke-10 bulan Muharram telah terbit. Para pembela kebenaran sudah siap siaga melawan para prajurit pembela kebatilan. Sesaat kemudian dimulailah pertempuran yang sangat dahsyat. Para pembela Imam Husain dan keluarganya terjun ke medan pertempuran, hingga satu persatu mereka berguguran menemui kesyahidan. Darah-darah suci mereka tercurah membasahi bumi Karbala. Abbas bersama 3 orang saudaranya tampak melindungi Imam Husain radhiyallahu anhu dari gemparan pasukan musuh. Di tengah kecamuknya pertempuran, Abbas mendekati Imam Husain dan berkata, "Wahai saudaraku, adakah yang perlu kuperbuat lagi?" Imam Husain menjawab, "Wahai saudaraku, engkau pemegang benderaku. Seandainya engkau gugur, maka akan cerai-berailah pasukan ini." Abbas berkata lagi, "Dadaku sudah terasa sesak. Aku sudah tidak berharap banyak dari kehidupan ini." Imam Husain kemudian berkata, "Wahai saudaraku, carilah air untuk memberi minum anak-anak yang kehausan." Mendengar permintaan saudaranya, dengan cepat Abbas bin Ali memacu kudanya menuju sungai Yufrat sambil membawa kirbah atau membawa wadah tempat air minum dari kulit. Pasukan Umar bin Sa'ad segera mengejar dan menghujaninya dengan anak panah. Dengan keberanian yang luar biasa, Abbas menghadapi pasukan musuh yang mengejarnya dan menghalau mereka hingga akhirnya ia sampai ke tepi sungai. Karena rasa haus yang sangat hebat, Abbas langsung menyidu air sungai dengan tangannya. Namun, ketika air hampir menyentuh bibirnya, ia teringat saudaranya Imam Husain radhiyallahu anhu dan ahlu baitnya yang sedang kehausan di padang Karbala. Dengan serta-merta ia mengurungkan niatnya untuk minum. Ia lalu mengisi kirbah yang dibawanya, kemudian diletakkan di pundaknya. Abbas segera pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, ternyata pasukan musuh sudah menghadang dan mengepungnya dari berbagai penjuru.
Abbas dikeroyok hingga tangan kanannya diputus oleh tebasan Naufal bin Azraq. Setelah tangan kanannya terputus, tempat air kini dipegang dengan tangan kirinya. Sambil terus mempertahankan diri, ia bersyair, "Demi Allah, walaupun kalian telah memutuskan tanganku, aku tetap akan berpegang pada agamaku." Ketika Abbas sedang mempertahankan diri dari keroyokan musuh-musuhnya, tiba-tiba datanglah Hakim bin At-Tufail membokong, membelakangi dan menebas tangan kiri Abbas. Sebelum tangan kirinya jatuh ke tanah, dengan cepat kirbah yang berisi air itu ia pindahkan ke mulutnya. Dengan giginya ia menggigit kirbah itu agar tidak jatuh ke bumi. Namun tanpa diduga, sebuah lembing atau mungkin tombak menyobek kirbah itu hingga tumpah airnya. Tak lama kemudian tampak sebuah lembing lagi menyeruak menembus dada Abbas hingga ia terjatuh dari kudanya. Sambil menahan rasa sakit, ia memanggil-manggil saudaranya Imam Husain. "Wahai saudaraku, datanglah kemari." Dengan cepat Imam Husain radhiyallahu anhu mendatanginya. Namun apa yang terjadi? Didapatinya Abbas sudah syahid, sudah meninggal dunia. Sambil menangis, Imam Husain berkata, "Sekarang patahlah punggungku, hilanglah dayaku." Diriwayatkan bahwa Imam Husain radhiyallahu anhu tidak bisa mengangkat dan membawa jenazah saudaranya ke dalam kemah karena badannya sudah tercabik-cabik hingga sulit membawanya secara utuh. Itulah akhir kehidupan Abbas. Pada umur 34 tahun, ia menemui kesyahidannya. Ia menelusuri jalan yang telah ditempuh para syuhada pendahulunya. Diriwayatkan bahwa setelah 3 hari peristiwa Karbala, datanglah sekelompok orang dari Bani Asad ke tempat terjadinya pertempuran dengan maksud akan menguburkan jenazah para syuhada. Ketika mereka mencoba mengangkat jenazah Abbas untuk dikuburkan, mereka tidak mampu mengangkatnya secara utuh karena banyaknya luka yang diderita Abbas. Apabila mereka mengangkat badannya yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan akan terjatuh. Demikian sebaliknya, hal itu memberi isyarat kepada mereka agar jenazahnya dikuburkan di tempat ia mati syahid, di samping saudaranya Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kami untuk mengikuti perjuanganmu, perjuangan melawan kebatilan, perjuanganmu bersama orang-orang yang tertindas. Dengan pengorbananmu berkibarlah bendera Islam di segenap penjuru. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.